Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Sidik. Aku akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari Adityo Mega Anggoro, yaitu bikin tutorial Choropleth Map dengan dua layer dengan dua data JSON. Sejujurnya aku kurang ngerti dengan pertanyaan ini. Apakah kita punya dua layer doang, tapi dari dua GeoJSON datanya itu data apa? GeoJSON si petanya layernya atau data yang mau kita overlay? Aku kurang ngerti, tapi sini aku coba menjawab. Judulnya aja mencoba, artinya kalau salah ya silakan dikoreksi aja. Oke. Jadi sebelumnya aku sudah bikin Choropleth Map, kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Di sini jadinya aku langsung copy aja project punya Leaflet yang standar ini ya. Nah, ini sudah ada contohnya untuk Choropleth Map, jadi aku copy ini aja biar tidak terlalu panjang. Bedanya nanti adalah di bagian yang aku bikin ini, nanti kita akan menggunakan dua data yang kita sandingkan. Pertama lagi data petanya. Data petanya seperti biasa aku pakai GeoJSON masing-masing kecamatan. Setelah itu ada data banjir dan kebakaran. Ini adalah data yang akan kita gunakan sebagai sampel data Choropleth-nya nanti. Nah, kalau yang di sini di Leaflet ini dia sudah menggunakan dalam satu kesatuan. Jadi kalau kita cek ya di inspect, di sini dia sudah menjadikan GeoJSON, setelah itu datanya dalam satu variabel stats data. Jadi dia dalam satu kesatuan. Sedangkan di sini aku akan mengawinkan antara dua data yang berbeda. Dua data yang berbeda sih sebenarnya seperti itu. Tapi tidak hanya satu data saja, tapi ada dua data di sini yaitu banjir dan kebakaran. Jadi nanti kita punya overlay yaitu data banjir dan kebakaran. Gitu sih intinya. Dalam satu layer sama. Kalau ini kan dua layer nih. Dua layer, sekarang aku punya satu layer aja. Tapi dengan dua data yang berbeda. Gitu ya. Di sini yang pasti ketika kita mau menyandingkan data atau mau mengikat data, pastikan data tersebut punya hal yang bisa kita relasikan. Pertama di sini bajuin, sini kita punya kode. Nah, setelah itu untuk data banjir JSON, kita juga punya kodenya. Di sini aku namakan kecamatan aja. Nah, bebas kalian punya data seperti apa, yang penting ada yang bisa kita kawinkan atau yang kita cocokkan. Gitu. Kawin-kawin mulu. Oke, jadi setelah ini sudah pasti fix sama, kita bisa langsung ke tutorial. Dan ini statis, sekarang ini statis dan tidak ada bahasa lain selain bahasa JavaScript murni ya. Jadi di sini aku berusaha untuk semurni-murninya JavaScript biar kalian bisa explore ke framework atau apapun yang kalian mau gitu. Misalnya ke PHP misalnya gitu ya, terserah kalian lah. Intinya di sini aku JavaScript murni, jadi tidak ada perbedaan bahasa lagi lah. Kalau sebelumnya kan kalau PHP nanti yang bahasa lain nggak bisa pakai, misalnya kayak gitu. Oke, jadi di sini kita sudah punya datanya. Kita buka lagi. Ya, pertama adalah kita akan mengambil datanya. Oke, di sini aku akan setting dulu untuk mapnya. Mapnya kan Amerika, jadi di sini kita akan ganti jadi daerahku, tanah laut. Refresh. Ya, sudah di lokasiku. Selanjutnya adalah aku akan mendeskripsikan dulu nama-nama file atau GeoJSON yang akan kita load. Ini aku copy paste saja karena panjang. Nah, pertama di sini adalah GeoJSON layer. Ini adalah layer-layer GeoJSON yang kita gunakan untuk overlay petanya. Sini aku sudah samakan semuanya full sini. Setelah itu aku juga deskripsikan JSON data yang akan kita ambil, yaitu kebakaran dan banjir ini. Ada title dan data. Ini nanti kita gunakan di bagian atas. Ini kan US Population Density. Di sini nanti kita akan terganti secara otomatis data banjir atau data kebakaran. Nah, setelah itu adalah kita akan langsung melakukan proses pengambilan GeoJSON. Tapi sebelum itu aku mau tweak sedikit lagi. Nanti setelah ini ya, kita coba ambil dulu deh. Pertama lah kita ngambil GeoJSON-nya dulu. Syarat kita bisa mengambil GeoJSON itu adalah kita harus mengambil data GeoJSON-nya. Jadi bukan di server, kita bikin secara variabel. Di sini kita aku bikin get GeoJSON aja ya. GeoJSON. Setelah itu kita ngambil secara asinkronus biar datanya terload secara benar. Setelah itu kita langsung pitch aja GeoJSON layer ini. Jadi kita pecah dulu, kita looping for i GeoJSON layer. Setelah itu kita bisa kita deskripsikan sebagai URL. Setelah itu di sini posisinya adalah GeoJSON. Setelah itu map. Setelah itu kita ngambil GeoJSON layer i.
Nah, kita bisa konsol log dulu ceritanya. Refresh. Oh, belum. Kita get GeoJSON-nya di bawah. Kita ambil GeoJSON-nya. Oke, ini sudah terdeskripsi nama URL-nya. Tinggal kita ambil. Nah, kayaknya benar. Sekarang kita ambil. Caranya adalah page let get await page. Setelah itu URL-nya tadi. Setelah itu kita ambil sebagai JSON. Let JSON await get JSON. Kita konsol log lagi JavaScript. Pastikan kalian buka konsol ini dan juga harus di-inspect kalau kalian mau lihat perkembangan datanya. Harus debug seperti ini. Nah, ini dia data yang kita ambil. Ini sudah semuanya. Tinggal kita apply ke dalam peta kita. Nah, di sini aku tidak akan langsung apply, tapi di sini aku mau bikin group layernya aja. Kita ke tutorial leverage lagi. Nah, di sini ada layer group. Aku akan pakai metode layer group ini. Nah, aku mau bikin di bagian atasnya seperti ini. Ini gimmick aja sih. Oke, pertama kita ngambil layer groupnya dulu ya. Aku namakan di sini let kecamatan group. Nah, L layer group. Aku kurang hafal. Jadi gak masalah, kita copy aja, gak masalah. Yang penting kita paham. Layer group. Setelah itu kita kumpulkan ke dalam GeoJSON-nya ke dalam ini kecamatan group. Ini kan GeoJSON sudah ada, tinggal kita ambil. Cara ngambil GeoJSON di sini sudah ada juga di bawah. Oh, ini variabel GeoJSON kita deskripsikan dulu di atas. Biar nanti kita bisa for each datanya biar bisa seperti ini. Mana tadi? Nah, biar kita bisa hover ini. Kita perlukan data masing-masing GeoJSON yang kita ambil ini. Jadi di bagian atas di sini kita tambahkan let GeoJSON namanya tadi. Nah, gitu. Nah, setelah itu tadi di bawah lagi di mana? L GeoJSON. Kita copy punya dia, kita cat ya dia. Kita nggak perlu data dia. Yang US juga kita hapus ya. Dihapus. Kita nggak perlu data itu. Nah, di bagian tadi get GeoJSON kita letakkan lagi di sini. GeoJSON state datanya kita ganti dengan JSON kita karena kita sudah dapat datanya. Setelah itu kita on each feature, add to map, kita ganti ke add kecamatan group biar nanti dia ke grup. Oke, refresh. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan nih penampilannya. Kita dapat sudah, tinggal ke settingannya. Nah, karena kita sini asinkronus, kita di sini tambahkan then. Bagi teman-teman yang kurang paham JavaScript, ikutin aja. Nah, di sini base layer. Jadi setelah kita get GeoJSON, kita bikin base layernya. Sini grayscale, oke. Grayscale di sini kita ambil ini di base map kita. Grayscale. Setelah itu city di sini kita ganti kecamatan dan kita ambil di kecamatan group. Oke, selesai. Add to map. Setelah itu kita refresh. Nah, kita sudah punya ini. Nah, cuman dia punya warna default seperti ini. Kenapa? Karena masih error sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan tombol untuk kita bisa select data. Di sini aku akan bikin satu kontrol di sini, tapi dengan cara yang standar aja, biasa aja. Sini aku bikin dulu container di bawah map ya, di bawah variable map. Zoom lagi deh. Container data. Setelah itu sini kita H4, H3, HT4 jenis data. Setelah itu di sini bikin container lagi load data. Nah, nanti di bawah ya. Di bawah sini kita atur di CSS dulu. Position fixed. Positionnya di bottom 10, z indexnya 1000. Nah, ini sudah. Setelah itu kita ambil background box shadow kayak punya dia deh. Oke, refresh. Nah, biar ini tampil. Nah, di sini kita akan mengambil titiknya, tombolnya. Caranya adalah kita langsung aja bikin variabel baru get JSON data.
kita mau bikin datanya ya. Kita asinkronus juga biar kita bisa den gitu. Setelah itu kita akan ngambil kontainerin dulu. Kita di sini namakan tadi adalah load data. Jadi nanti kita akan event datanya ke sini untuk tombolnya. Sebenarnya kalian bisa langsung di sana menggunakan HTML. Tapi di sini aku karena mau JavaScript aja, kita JavaScript aja. Oke, let load data elemennya. Setelah itu dokumen selektornya, query selector. Oke, setelah itu kita for datanya. For in JSON data tadi ya. Nah, di sini kita bisa let HTML. Kita bikin HTML di sini. Setelah itu sini HTML. Nah, oke, HTML-nya seperti ini. Jadi di sini isinya adalah div, isinya adalah div. Setelah itu ada label for data ID, ini cuma untuk kliknya aja biar nanti connect ke radio buttonnya. Setelah itu kita bikin radio button. Setelah itu ketika ada proses klik, nanti kita akan melakukan change data. Itu aja sih. Dan setelah itu value-nya adalah nomor dari posisi array atau objeknya. Kayak gini. Setelah itu kita append aja ke dalam load data. Inner HTML, set to HTML. Refresh. Oke, belum. Kita load dulu. Jadi sebelum kita ngeload get GeoJSON, kita load dulu tombol kita itu. Oh, nggak perlu sih. Gini aja juga bisa. Ini nggak perlu asing sih. Nah, oke, sudah jadi. Sekarang tinggal kita klik. Nanti ada prosesnya di sini. Tapi nanti sebelum ini kita mau apply kecamatan. Oke. Oh ya, kecamatan harus kita tampilkan dulu ya. Di bagian sini kecamatan grup kita auto map langsung aja. Oke, dia sudah tampil. Oh, posisinya agak ke bawah ya. Oke, ini sudah perbaiki posisinya biar pas. Nah, di sini masih error kayak gini ya, wajar lah karena kita belum setting lagi. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana ketika kita klik ini, di sini warnanya akan terganti. Simpelnya seperti itu. Tapi sebelum ke sana, kita pastikan adalah kita harus mengambil data ini dulu. Ketika klik ini, kita harus mengambil datanya dulu. Data yang mau kita ambil. Oke, di sini kita akan bikin lagi variabel baru. Let load data, load JSON data. Nah, nanti kita akan ngambil data. Nah, nanti kita akan ngambil datanya, data si yang kita klik ini. Jadi misalnya data banjir kita klik, kita akan ngeload data banjirnya. Setelah itu kita simpan ke dalam load JSON data yang nantinya akan kita gunakan untuk mengoverlay semuanya, untuk mengubah warnanya. Oke, kita langsung saja di bagian mana tadi? Banjir, data banjir. Kita bikin change datanya ya. Kita bikin variabel di sini. Yang di bawah nanti aja kita perbaiki. Setelah itu kita change data. Change data. Setelah itu sini value. Nah, setelah itu kita console log value-nya apa. Kita klik data banjir 0. Nah, nanti ketika kita dapat 0, berarti kita akan mengakses JSON data yang ke 0, yaitu data banjir. Nah, tinggal kita ngambil title di sini. Mana tadi? Ya ini. Oh ya, sebelumnya juga kita harus di sini bikin variable title data nanti biar kita bisa ganti bagian atas ini US population. Jadi kita di sini let title data new. Setelah itu di bagian tadi yang kita klik di sini kita title data. Setelah itu sama dengan value. Bukan value, JSON data. JSON datanya posisi ke value, kita ngambil titelnya. Nah, setelah itu di bagian yang ini US prop ini kita ganti di sini, tambahkan kelas title data. Setelah itu di sini dokumen kita append ke sana, title data, inner HTML sama dengan title data. Oke, jadi ketika kita klik data banjir di atasnya. Cuman di sini terubah lagi ya. Nah, karena di sini teksnya adalah US population.
Nah, untuk bisa mengganti di sini, kita masukkan aja di sini variabel baru. Nah, misalnya title data itu kosong, maka kita ganti menjadi belum ada data. Belum ada data, setelah kita klik data banjir. Nah, disinilah bagian yang nanti kita akan mengawinkan datanya. Kita sudah bisa seperti ini, tinggal kita load data yang tadi ya. Kita load dulu datanya. Di sini kita sudah bikin load JSON data, berarti kita akan load. Ketika kita klik, kita akan load datanya. Kita di sini asing lagi. Setelah itu kita patch di sini datanya. Let URL. Setelah itu mana tadi ya? Oh, ini data ya. Let URL. Setelah itu kita di sini bikin variable GeoJSON. Setelah itu JSON data ke i, kita ambil data. Tutup. Sekarang kita console log. Benar nggak URL-nya? Kita klik banjir. JSON, oh value-nya salah. Nah, data banjir JSON. Oke, sekarang tinggal kita patch datanya. Let get provide page URL. Setelah itu lead, bukan lead lagi, JSON data. Karena kita sudah dapatkan datanya, JSON data. Setelah itu await get JSON. Oke, sekarang kita punya JSON datanya, bukan JSON data, JSON load JSON data. Sekarang kita sudah punya load JSON data. Sekarang kita console log, kita klik. Nah, inilah data yang sudah kita dapatkan. Oke, sejauh ini kita sudah bisa mengambil datanya. Berhubung video yang sangat panjang, sudah 20 menit, aku akan selesaikan dulu video ini. Kita akan lanjut ke part 2 nanti di video selanjutnya. Tinggal bagian untuk mengawinkan datanya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Next, kita akan lanjutkan pembahasan ini karena sudah terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.